memang ada orang besar, ada yang backup. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengungkap ada orang besar di balik kasus tudingan ijazah palsu. Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan bilang, tokoh yang terlibat dalam kasus ini disebut berbaju biru. Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu. Ini nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Ya. Oke. Tudingan warna biru itu langsung dibantah oleh Roy Suryo. Roy menegaskan jika tak ada unsur politis, apalagi melibatkan tokoh politik di balik tudingan ijazah palsu milik Jokowi. Tidak berpikir politik sama sekali. Benar bahwa dulu saya adalah pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada, dan bahkan kami itu meskipun saya hubungannya masih sangat baik ya dengan beliau yang katanya mau dituduh itu yang mau memajukan anak. Nggak ada sama sekali. Beliau itu orang negarawan sangat. Tidak pernah berpikir, tidak pernah cawe-cawe, bukan seperti yang ini. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membantah partainya di balik polemik ijazah palsu Jokowi. AHY bilang tudingan itu fitnah besar yang ditujukan ke Partai Demokrat. Disebut-sebut di belakang ijazah palsu Jokowi, apa tanggapannya Pak AHY? Tanggapannya aja Pak. Tanggapannya soal Demokrat disebut-sebut di belakang. Polemik ijazah Jokowi kini akan bergeser ke aroma politik. Hingga kini polisi pun belum menetapkan satupun tersangka. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polemik kasus ijazah palsu Jokowi kian tak ada ujungnya. Terbaru, kasus ini disebut-sebut didalangi oleh tokoh besar berbaju biru. Siapakah yang dimaksud? Lalu benarkah kasus ijazah palsu kini bergeser ke ranah politik? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan daring. Ada kuasa hukum terlapor Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin. Selamat pagi. Pak Kozin. Ya, siap. Pagi. Oke. Dan juga ada Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, selamat pagi. Pagi. Serta pakar komunikasi politik Universitas Pajajaran Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi Mas Kunto. Selamat pagi Mas. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Bang Freddy terlebih dahulu. Bang Freddy, siapa sebenarnya? Ini kita langsung to the point aja. Siapa sebenarnya berbaju biru, politisi berbaju biru ini siapa? Ya gini, sebelum saya menanggapin itu kan memang saya sering katakan bahwa memang kasus atau isu ijazah palsu ini kan ada dua hal. Yang pertama memang hukum dan ini sedang berjalan dalam di Polda Metro Jaya sebagaimana Bung Ahmad hari ini mendampingin para saksi kan begitu. Nah, yang kedua memang ya ini jelas politik ya sebagaimana udah disampaikan Pak Jokowi kan sangat kita harus memberikan pencerahan kepada publik bahwa ini kan kami melihatnya begini, seorang Roy Suryo dan kawan-kawan modal bahasa saya modal dokumen yang dipungut dari pinggir jalan entah di-download dari mana, kemudian berani mengatakan ijazah palsu dan terus mencari dan terus artinya semata-mata ini bukan hanya bicara tentang benar, salah, hitam, putih, bukan. Memang ini politik. Kalau bicara politik, berarti memang ada target. Seperti Oke, Anda mau bilang bahwa ini bukan soal ijazah, ini bukan soal skripsi yang baru-baru, tapi ini politis. Ya, yang pertama tadi hukum jelas. Karena Pak Jokowi udah merasa difitnah, lapor, itu jelas. Kemudian ini kan terus bergulir, dimainkan terus. Yang penting serang. Targetnya tentu ya, udah Pak Jokowi udah katakan untuk mendowngrade, untuk mendelegitimasi, untuk membuat masyarakat ragu, semakin ragu terus, bahkan mungkin partai-partai politik lain semakin ragu sehingga katakanlah tidak mau mendekat atau semakin menjauh dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi dianggap sebagai beban misalnya.
karena rame terus kan begitu. Nah, tentu kalau bicara orang besar, bicara politik ini kan organisasi, ya nggak mungkin politik itu nggak main sendiri, ini organisasi ya. Ya, tadi pertanyaannya siapa? Saya tidak akan menyebut nama seseorang atau lembaga tertentu, tetapi saya pernah itu di dalam suatu media walaupun offline. Mas Roy pernah katakan kepada saya, seorang tokoh besar, dia bilang saya sudah ketemu dengan seorang orang besar, tokoh besar, beliau mengatakan saya dukung, Mas lanjutkan. Nah, dari situ saya percaya memang. Oh, ini perkataan Roy Suryo kepada Anda? Kenapa? Ini perkataan Roy Suryo kepada Anda waktu itu? Perkataan Roy Suryo, ada beberapa orang waktu itu di situ, walaupun itu offline, saya nggak akan sebut nama di sini, tetapi itu beliau yang katakan di situ. Saya dukung, Mas, lanjutkan. Kan Bang Freddy, sorry, saya tegaskan lagi, dikatakan secara offline, waktu itu Roy Suryo menyebutkan nama. Ya, beliau menyebutkan nama, tapi saya tidak akan sebutkan nama itu di sini. Ya, beliau sekali lagi saya katakan, saya dukung, Mas, lanjutkan, kan begitu. Itu Mas Roy. Ada teman yang lain waktu itu di situ. Kita kan biasalah kalau di ruang kopi itu ngobrol-ngobrol biasa begitu. Oke, Bang Roy, Bang Freddy, sorry, Bang Freddy, saya tegaskan sekali lagi, Bang Roy tidak menyebutkan nama, tapi ini kan sudah Bang Roy beredar. Sebutkan nama, saya yang tidak akan Bang Roy sebutkan nama, tapi ini kan sudah beredar luas, menjadi pertanyaan juga semua pihak, takutnya menjadi bola liar. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi dengan Bang Freddy, kalau memang disebutkan nama, memang Bang Freddy tidak bisa menyebutkan, tapi apakah betul ini adalah politisi yang kita kenal selama ini dan juga memang selama ini menduga ke satu orang yang mungkin Pak Jokowi bilang sebenarnya kita sudah tahu. Apakah betul seperti itu? Ini politisi besar. Masyarakat tahu, publik tahu ini tokoh besar kan begitu. Dia sebut nama itu. Oke, dan betul ada unsur birunya? Kalau itu saya nggak mau terjebak di dalam clue seperti itu, tetapi saya yakinkan bahwa masyarakat sangat mengenal tokoh ini. Gini loh. Sangat mengenali maksudnya seperti apa sangat mengenali? Karena kan semua orang kita kenal. Pak Jokowi itu tokoh politik, politisi ulung lah kan begitu. Jadi pasti dia menyebut itu bukan omong kosong kan begitu, bukan omong kosong. Dia tahu, dia juga masih punya kaki-kaki, dia bisa cari siapa itu orang kan begitu, karena dia sudah dapat itu maka dia sebut. Tokoh besar, sangat besar, tokoh ini besar. Nah, tokoh besar ini apa? Dalam arti bahwa seorang politisi biasa, seorang pejabat politisi besar. Bagaimana menggambarkan seorang politisi besar ini? Karena saya juga tidak bisa menebak-nebak juga. Bang Freddy, bagaimana kita menggambarkan seorang politisi besar? Apakah memang dia pernah menjabat sebuah jabatan penting? Paling tinggi politisi besar itu adalah presiden sebenarnya. Ya, yang pasti dia di partai politik, ya, dia punya dia memang berkuasa kan begitu. Saya nggak bisa menyebut lebih ini lagi lah ya, tetapi memang sebetulnya di medsos sudah banyak lah, di publik sudah beredar ya, Jadi saya rasa itu benar itu adanya. Oke, Bang, kalau dari apa yang dikatakan kemarin itu di salah satu dialog di Kompas, mengatakan bahwa memang ini merujuk kepada politisi biru dan ini memang sudah tersebar pun juga ini beredar liar, bola liar, dan sudah langsung ditanyakan ke orang yang bersangkutan, yakni seperti yang berita tadi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Benar ini tuduhan mengarah ke situ atau tidak? Sebagai konfirmasi saja. Ini siapa? Bang Freddy, masih Bang Freddy. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyebut langsung ya ke clue-nya, tetapi kan begini, ini politik. Politik tidak harus disebut ya jelas seterang benderang, tetapi ini sekali lagi politik bisa langsung bisa tidak langsung. Itu bisa disangkal, nanti ada momentumnya, saatnya adalah itu disanggah ya, karena memang belum ada yang menyebut langsung nama misalnya, ya wajar saja Mas Ahaye menyangkal itu karena memang bukan disebut dia atau siapapun yang berkaitan dengan dia ataupun partainya, wajarlah dia menyangkal itu. Tetapi ya sekali lagi ini politik, Pak Jokowi punya target tertentu, punya tujuan untuk menyampaikan itu, bisa jadi supaya mengirim pesan
kira-kira tanda kutip lu jangan macam-macam, gua tahu siapa lu kan Oke. begitu. Oke. Udah, kalau Oke. kita mau main politik, jadi nanti akan diselesaikan secara politik. Hukum kan sudah berjalan, politik pasti Pak Jokowi akan selesaikan secara politik. Itu sebetulnya biasa aja lah, politik seperti ini biasa aja. Cuma memang ini terlalu cepat, menurut saya terlalu cepat. Ini masih 2029, masih terlalu jauh. Tetapi sah-sah saja lah. Cuman pasti Pak Jokowi punya pesan untuk itu aja. Oke, sebelum saya ke Mas Kosin, Bang Freddy, saya tegaskan singkat saja. Berarti yang kemarin disebutkan oleh Bang Roy itu bukan hanya dukungan secara verbal, tapi juga ada pendanaan untuk mendukung ini, atau bagaimana? Kita percaya itu apa namanya, karena bisa secara langsung, bisa pun tidak langsung. Karena memang ini kan kita lihat nggak ada berhentinya, ya terus Oke. menerus kan begitu. Oke, saya ke Mas Kosin. Mas Kosin, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan pernyataan Pak Jokowi ini? Ada sosok besar pun juga, seperti yang dikatakan oleh Bang Freddy tadi, itu terlontar langsung secara verbal dari Roy Suryo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin ingatkan kepada kita semua. Sepertinya ada terjadi permasalahan komunikasi. Bang Kosin, saya sapa lagi. Bang Kosin, bisa mendengar suara saya? Saudara Joko Widodo selain melaporkan klien kami dengan juga melaporkan dengan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Nah, hari ini justru alih-alih Saudara Joko Widodo membuktikan apa yang dituduhkan terhadap klien kami yang mengedarkan fitnah, hari ini justru Saudara Joko Widodo secara telanjang terbuka di hadapan publik mengedarkan fitnah. Jadi fitnah itu tidak hanya ditujukan kepada tokoh besar tersebut, tetapi juga merujuk kepada klien kami. Seolah-olah klien kami ada di bawah kendali tokoh, tidak menjalankan agenda konstitusional secara mandiri, sehingga klien kami bisa saja dianggap sebagai pion politik dalam sengkarut persoalan ijazah palsu ini. Perlu kami tegaskan bahwa klien kami sedang menjalankan agenda konstitusional sebagai warga negara, diberi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan mengajukan kritik terhadap ijazah Saudara Joko Widodo, dan hari ini bergulir di dua kepolisian institusi di Polda Metro Jaya dan ada di Bareskrim Mabes Polri. Jadi menurut kami apa yang dilakukan Saudara Jokowi, alih-alih fokus terhadap laporan ya masalah hukum yang dihadapi, dia memperlebar persoalan ini dan menambah musuh terhadap Saudara Joko Widodo. Harusnya sebut saja tokoh besar itu siapa. Apa Aguan, Antoni Salim, SBY, siapa lagi sebut saja, tidak perlu ragu-ragu. Terus selama ini Pak Jokowi selalu menghindari menyebut nama, tetapi pada akhirnya rakyat menjadi korban. Contoh dalam kasus laporan pencemaran, Saudara Joko Widodo menyebutkan tidak pernah sebut nama, hanya peristiwa. Tetapi akhirnya ada 12 nama yang menjadi terlapor. Persoalannya sederhana. Dalam delik aduan itu harus spesifik definitif siapa yang dia cemarkan, namanya siapa. Tapi itu tidak dikatakan oleh Saudara Joko Widodo, menyerahkan kepada penyidik, dan akhirnya melalui penyelidikan penyidik ada 12 nama orang terlapor, termasuk di dalamnya Abraham Samad. Ini kan mengkonfirmasi Saudara Joko Widodo itu gemar mengadu domba anak bangsa dengan narasi-narasi umum tetapi tidak spesifik, yang akhirnya seluruh anak bangsa saling tuduh, saling klaim, dan ini adalah berpotensi menjadikan Indonesia pecah belah. Sama saja seperti kemarin Saudara Joko Widodo menyatakan ada masalah kesehatan, tidak bisa keluar kota, dan kemarin juga kita ketahui ternyata untuk urusan politik Saudara Joko Widodo bisa ya hadir di Kongres Partai PSI, untuk urusan politik memframing bahwa ijazahnya asli, Saudara Joko Widodo bisa hadir di reuni-reunian di UGM, tetapi untuk ya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Saudara Jokowi mangkir, tidak datang ke Polda Metro Jaya, bahkan meminta penyidik Polda Metro Jaya melayani kepentingan Jokowi datang ke Surakarta untuk memeriksa Jokowi di Surakarta. Bang, tadi kan Bang Freddy sudah mengatakan bahwa ada pembicaraan langsung dari Bang Roy Suryo ke Bang Freddy. Apakah Bang Kosin juga diberitahu soal sosok besar ini oleh Bang Roy, atau selama ini yang Anda tahu mungkin pendanaannya dilakukan secara mandiri untuk perkara kasus ijazah ini? Ya, pendukung Saudara Jokowi itu hampir sama dengan Jokowi, mengedarkan fitnah, tidak berani tunjuk hidung. Sebut saja namanya siapa, nanti bisa dikonfirmasi oleh Roy Suryo. Yang kedua, berkaitan dengan pendanaan, ini emak-emak kemarin ada yang iuran untuk beli nasi bungkus untuk persiapan pemeriksaan saksi. Ini makannya nasi bungkus, ini kita ini menolong juga pro bono. Pendanaan dari mana? Ini kami sudah dituduh ya, difitnah mencemarkan Saudara Joko Widodo, sekarang difitnah lagi
seolah-olah kami pion politik, ada yang menjalankan agenda besar, seolah-olah kami itu tidak punya kemandirian untuk menjalankan agenda konstitusional untuk menyelamatkan bangsa negara dari masalah ijazah palsu. Ingat, soalan yang sedang diperjuangkan klien kami ini tidak sekedar persoalan klien kami, tapi ini persoalan konstitusional tentang masa depan negara kita yang kita cintai ini, berkaitan dengan legasi berbangsa. Apakah kita rela negara kita menggoreskan sejarah pernah dipimpin oleh presiden 2 periode yang tertuduh ijazahnya palsu? Karena itulah perlu dibuktikan secara hukum, tidak perlu lagi bermain politik, bermanuver politik. Bahwa benar ada aktor-aktor politik memanfaatkan agenda ini, itu urusan mereka. Tetapi ketika agenda politik itu dikaitkan dengan kami, aktivitas konstitusional kami, perjuangan klien kami, itu sungguh sangat menyakitkan bagi klien kami. Bang Freddy, istilahnya Roy Suryo ini sungguh terlalu. Bang Kosim. Ya, Bang Freddy, Anda dibilang melakukan fitnah terkait dengan ini, padahal ini dilakukan secara mandiri. Menurut Anda? Ya, seperti saya sampaikan tadi, ya ini kan sederhana, ya sangat sederhana. Ya, Bung Roy dan kawan-kawan terus-menerus memainkan isu ini ya. Ini apa namanya? Saya sampaikan tadi ada dokumen yang didownload entah dari mana, kemudian berani menyatakan ijazah itu palsu, kemudian mencari-cari kemana-mana agar isu ini terus naik, agar isu. Padahal kan kemarin juga ya teman-teman reuni sudah sudah menyatakan bahwa mereka benar bersama Pak Jokowi, tapi narasi yang dibangun tetap negatif. Apapun yang terjadi dengan kasus ini, apapun yang dibuktikan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan ya dalam hal ini sebagai pihak yang difitnah, dicemarkan nama baiknya, itu tidak akan membuat orang-orang ini berhenti. Walaupun sudah ada putusan pengadilan, percaya mereka ini tidak akan berhenti karena memang targetnya adalah target politik. Kalau bicara misalnya penelitian, kapan sih Roy itu ada penelitian? Emang dia pada penelitian apa lagi kan begitu? Kemudian kalau bicara misalnya, kalau dia seorang peneliti, apa hubungannya dengan TPUA? Tiba-tiba dia mendukung TPUA, gabung dengan TPUA. Ini kan semua gerakan politik. Itu yang mau kami sampaikan kepada publik. Gitu loh. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda melihat ini perdebatan ini? Satu sisi bola liar, Pak Jokowi bilang sosok besar, satu sisi merasa difitnah. Menurut Anda seperti apa? Kalau melihat timeline seperti kata Bang Freddy tadi, ini timeline panjang. Tadi kata Bang Kosin, ini kami relawan loh, pendanaan dan segala macam. Tapi kata Bang Freddy, ini tidak mungkin. Ini kalau sudah lama begini pasti ada sosok besar. Menurut Anda, analisisnya bagaimana? Saya akan memulai analisis saya dari budaya politik di Indonesia. Sejak zaman Pak Harto kan ada istilah mikul dur mendem jeruk gitu. Jadi setelah Pak Harto turun pun tidak ada tuntutan hukum terhadap beliau. Kalaupun ada kesepakatan politik lah bahwa ya nggak mungkin divonis bersalah kan gitu. Jadi salah satu bentuk penghormatan kita terhadap presiden-presiden atau mantan presiden kita adalah dengan memikul dur, menjunjung tinggi apa yang prestasi mereka dan mengubur dalam-dalam semua kesalahan dan aib dan apapun itu. Dan menurut saya sampai hari ini itu masih dipegang oleh semua elit politik di Indonesia gitu, karena Pak Prabowo pun nanti ketika turun dia juga nggak mau aib-aibnya juga akan jadi tersebar, jadi bau bangkai dan segala macam gitu. Dan menurut saya itu kultur politik yang sangat susah diubah, Mas. Kita punya kultur politik yang berbeda dengan Amerika Serikat atau dengan Inggris atau dengan negara-negara lain, bahkan Thailand sekalipun gitu. Jadi ini kalau saya boleh mengomentari ya soal tuduh-menuduh ini ya pada akhirnya saya akan memprediksikan nggak akan ada putusan yang bulat sehingga Pak Jokowi terhukum atau tadi aktor yang dituduh oleh Mas Freddy ataupun teman-teman di Projo soal sosok besar yang mendukung sosok besar itu juga nggak akan kemana-mana gitu kalau menurut saya gitu. Tapi kalau analisa Anda, apakah mungkin betul ada sosok besar dari analisa Anda melihat kasus ini sudah berjalan begitu ya lama, 2-3 bulan ini? Enggak, kalau sosok besar atau tidak itu perkara lain ya kan, bisa saja bisa tidak. Tapi kalau kenapa ini menjadi besar dan lama, energinya seakan-akan luar biasa, betul. Karena ini salah satunya adalah motif rakyat Indonesia
yang sangat suka dengan gosip politik kan ini. Ini gosip politik untuk melampiaskan kemarahan atas penderitaan kita sehari-hari dengan ekonomi yang semakin wow gitu kan, atau dengan kondisi kehidupan kita yang secara politik juga tidak membaik. Ini kan akhirnya butuh saluran pelepasan. Dan saluran pelepasannya yang paling gampang, paling enak ya yang receh-receh ini gitu kan. Misalnya tahun 2000 isu Megawati hanya lulusan SMA itu juga cepat besar kan gitu. Ya kan? Sama seperti sekarang. Mas Kuto, berarti Anda mau lihat bahwa ini bukan di substansinya siapa orangnya, tetapi lebih ke gosipnya aja, lempar sana sini menjadi pembicaraan. Begitu maksud Anda ya? Betul, betul. Dan pada akhirnya ketika itu bisa jadi komoditas politik akan dilakukan oleh aktor siapapun kan gitu. Dan apakah ini akan ke 2029 tembakannya atau kepentingan-kepentingan jangka dekat ya sangat mungkin kan gitu. Apalagi Pak Jokowi juga masih aktif kan di politik walaupun melalui putra-putranya kan gitu. Nah ini kan juga apa yang harus kita perhatikan. Saya sih terus terang salah satu yang tidak terlalu mengikuti isu ijazah palsu. Oh ya, saya pakai baju Unpad ini karena supaya nggak dituduh dosen palsu kan gitu. Oke Mas Kuto, saya ke Bang Kosin. Bang Kosin, apakah dengan tuduhan seperti ini teman-teman Anda dan juga teman-teman Roy Suryo CS akan tetap fokus di persoalan hukumnya, dan juga pertanyaannya dengan ada tuduhan seperti ini, siapa yang untung? Apakah pihak Roy Suryo ataukah pihak Jokowi? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan usai jeda. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan sejumlah narasumber saya. Ada kuasa hukum terlapor Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, serta Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Damanik, dan pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adiwibowo. Saya ke Bang Kosin. Bang Kosin, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan tuduhan ini? Apakah Anda tetap fokus untuk nantinya proses hukum ini tetap berlanjut atau seperti apa dengan adanya pernyataan dari Pak Jokowi? Baik, soalan tentang syarat konstitusional untuk menjadi kepala negara itu syarat yang berkaitan dengan kelangsungan hidup bernegara. Jadi bukan gosip politik recehan. Jadi saya kecewa jika hanya mengamati dari jauh lalu menyimpulkan ini hanya gosip politik belaka. Sehingga seolah-olah yang terlibat dalam perjuangan ini adalah perjuangan yang tidak penting. Itu yang mau saya koreksi. Yang kedua, kalau berkaitan dengan masalah konstitusional, ini kaitannya adalah dengan keberlangsungan masa depan, sehingga kita harus fokus juga dengan agenda konstitusi. Jangan kemudian memalingkan agenda konstitusi ini menjadi agenda politik, lalu meminjam saran hukum pada saat saran hukum itu sudah diproses melalui Polda Metro Jaya. Saudara Joko Widodo masih melakukan agenda politiknya melalui framing-framing, misalkan reuni-reunian, kemudian mengedarkan tuduhan ada orang politik besar, kemudian merasa ada perasaan politiknya di downgrade, kemudian feelingnya menyatakan ini itu menurut saya satu tindakan yang justru tidak negarawan, yang justru makin mengkonfirmasi ini orang memang bermasalah. Yang kedua, kalau kita bicara mikul dur mendem jeruk itu bisa kita lakukan kepada saudara Presiden Soeharto, tapi tidak kepada saudara Joko Widodo. Tidak mungkin kita itu mempermaklumkan terhadap kebohongan-kebohongan. Coba bayangkan, ijazah palsu untuk mencalonkan sebagai presiden dan menjadi presiden 2 periode. Kalau itu terbukti, nggak mungkin bangkai seperti ini mau dipendem jeruk. Nggak bisa, kita harus tuntaskan ya bangkai ini di periode kita, dan kita akan mewariskan legasi bangsa kita kepada generasi selanjutnya dengan kejujuran. Tidak boleh ada lagi bohong-bohongan. Kalau kebohongan ini dipermaklumkan, kemudian dipendem jeruk, dipikul durnya aja yang baik-baik saja, maka negara kita tidak bisa belajar tentang bahaya dari kebohongan. Negara kita tidak belajar bagaimana menjadi sikap bagi seorang yang negarawan. Dan kita tidak boleh mensimplikasi persoalan ini seolah-olah hanya repetisi sejarah. Setiap masa ada zamannya, setiap zaman ada sejarahnya sendiri. Tidak mungkin kita kaitkan persoalan ini dengan simplifikasi ke peristiwa Soeharto yang memang banyak hal dari sikap kenegarawan Soeharto. Saya seperti permasalahan komunikasi, saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, bagaimana Anda melihat bahwa ini tuduhan ini sepertinya mau mengaburkan dalam sisi kebangsaan kita. Dan Bang Widodo tidak menjadi presiden, tapi saja ya melakukan suatu tindakan yang seolah-olah menjadi penguasa. Begitu. Bang Kosin. Mohon maaf, ini punya saya, habis mungkin nanti betul ya. Lanjut ya. Tidak apa-apa. Sambil kita terus berlanjut, saya ke Bang Freddy dulu. Ke Bang Freddy, bagaimana Anda melihat bahwa ini sepertinya Pak Jokowi dengan melempar pernyataan ini mau sedikit mengaburkan kasus hukum yang sedang berjalan terkait dengan ijazah, dugaan ijazah palsu. Menurut Anda seperti itu atau bagaimana?
seperti saya katakan tadi, kalau hukum ini sudah berjalan, kami yakin 100% ini akan bergulir, akan ada tersangkanya dan bergulir ke pengadilan. Jadi ngapain Pak Jokowi harus mengaburkan? Dia sudah serahkan bukti ijazah aslinya, ya. Kemudian juga UGM sudah diperiksa, udah menyatakan juga, teman-temannya udah selesai, seharusnya kan begitu dari pihak pelapor Pak Jokowi kan begitu. Nah, bicara apa namanya yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu, sekali lagi tadi saya bilang di samping hukum memang ada politik. Ya, Pak Jokowi itu sebagai aktor politik, ya dia nggak mungkin diam saja kalau diserang terus menerus pakai isu ijazah palsu, ya pemalsuan Gibran dan lain-lain. Tentu dia juga harus ya bermain politik juga. Ya, jadi publik kita juga harus dikasih pencerahan. Bukan, saya sepakat sebetulnya tadi. Nggak perlu kita kepala negara siapapun ya, kalau ada kasus hukumnya harus diproses. Cuma dalam hal ini itu tidak berlaku untuk Pak Jokowi, memang dia bersih, selama ini tidak ada kasus hukum termasuk ijazah palsu ini clear. Jadi gini, yang mau saya katakan adalah apapun ya, sekali lagi apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan orang-orang yang bisa membuktikan tentang kebenaran dan ijazah palsu ini, termasuk kemarin reuni, ya akan disampaikan reuni-reunian. Ijazah asli disita, mereka juga tidak percaya. UGM bilang ijazahnya asli, mereka juga tidak percaya. Jadi mereka ini hanya percaya terhadap kebenaran mereka saja dan orang-orang yang mendukung mereka saja. Jadi memang Bang Freddy, menurut Anda selesainya. Menurut Anda kalau misalkan pada akhirnya Pak Jokowi terus merasa risih dengan ini, apakah perlu Pak Jokowi mengungkapkan siapa sosok besar itu ataupun siapa dalangnya? Menurut Anda seperti itu? Ini politik. Ya, ini politik. Jadi kalau memang semakin diserang, tentu akan Pak Jokowi juga akan semakin progresif. Apakah itu bisa menyebutkan, dia yang langsung menyebutkan atau melalui orang-orangnya dia, itu bisa saja. Namanya politik, kemungkinan apapun bisa terjadi. Yang pasti Pak Jokowi jika diserang dia akan bertahan, bahkan menyerang balik. Itu dalam politik kan begitu. Karena targetnya memang mendowngrade, ya, membuat masyarakat semakin ragu dengan kredibilitas Pak Jokowi, sehingga dia harus ya memberikan juga narasi positif, ya harus menyerang balik agar ya itu tadi target mereka tidak tercapai. Sebelum saya ke Mas Kunto, saya ingin klarifikasi dari Mas Kozin. Bang Kozin, bagaimana Anda melihat bahwa kalau ini terus berlanjut, Pak Jokowi juga akan terus bermain politis menghadapi ini? Menurut Anda sampai kapan ini sebenarnya selesai? Apakah memang Jokowi bermain politik? Ya. Sejak awal saudara Jokowi bermain politik menggunakan sarana hukum untuk membungkam kebebasan kemerdekaan berpendapat rakyat yang sedang meneliti ijazahnya. Yang kedua, yang membuat downgrade itu bukan kita, bukan rakyat, tapi saudara Jokowi sendiri, dan menikmati ya peristiwa ini dengan cara apa? Tidak kunjung menunjukkan ijazah aslinya. Jadi kalau ingin meyakinkan publik dan mengembalikan marwah wibawa saudara Jokowi, itu bukan dengan reuni, tapi dengan menunjukkan bukti. Bukti yang dimaksud adalah ijazah asli. Dan kalau ya katakanlah ini sudah diserahkan kepada penyidik, itu belum selesai karena ini harus sampai ke pengadilan, sampai putusan yang ingkrah. Dan persoalannya, kalau hari ini rakyat minta ya ijazah ditunjukkan, tidak ditunjukkan, kepada penyidik ditunjukkan, katanya hanya kepada pengadilan. Lalu apa susahnya sih kalau pada akhirnya akan ditunjukkan ke pengadilan? Tunjukkan saja sekarang, biar sudahi segera polemik ini, sehingga tidak perlu lagi ada orang yang merasa terdowngrade, tidak ada feeling merasa orang itu ada orang besar di baliknya, dan klien kami tidak perlu lagi terfitnah dengan agenda besar orang besar. Bang Kozin, berarti kami hanya pion politik. Bang Kozin, kalau sudah ditunjukkan ijazah berarti selesai semua ini ya permasalahan ini. Ijazah selesai, kalau ijazah itu asli selesai. Karena ijazah itu bermasalah, tidak kunjung ditunjukkan. Begitu. Saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, bagaimana Anda lihat ini? Sebenarnya siapa dari perdebatan ini yang untung ruginya ini siapa sebenarnya? Pak Jokowi kah atau Rosuryo CS sebenarnya? Ya, semua diuntungkan kan Mas, karena wacana itu sifatnya produktif gitu. Saya mohon maaf ke Mas Kozin, saya tidak mengecilkan perjuangan Mas Kozin dan teman-teman, tapi bagi saya ini sesuatu yang mungkin secara prioritas jauh di bawah urusan bagaimana data pribadi saya akan dipakai oleh Amerika Serikat, bagaimana kemudian angka pengangguran naik, gimana BPS kemudian menetapkan angka kemiskinan di penghasilan atau pengeluaran yang cuma 20.000 perak.
jarak sehari, itu menurut saya lebih penting gitu. Jadi mohon maaf kalau prioritas kita berbeda. Dan menurut saya ya ini akan selalu jadi isu politik yang tadi menggemaskan kan tadi soal cerita Megawati hanya lulusan SMA itu juga jadi besar. Lalu kemudian di Korea Selatan plagiasi oleh ibu negara itu juga besar kan gitu. Jadi skandal-skandal, saya bilang skandal politik yang seperti ini, dan saya juga tidak sedang mengecilkan usaha hukum teman-teman gitu kan. Menurut saya ini akan selalu jadi isu yang besar dan bergulir, ya kan, secara analisis komunikasi politiknya. Tapi apakah ini endingnya akan menjadi sesuatu? Kalau tadi disinggung konstitusi, ya harusnya teman-teman lebih aktif mendorong revisi undang-undang pemilu, ya kan, di mana misalnya soal kemudian konfirmasi, soal klarifikasi ijazah menjadi bagian yang sangat penting dari pendaftaran calon, baik itu presiden, kepala daerah, DPR ataupun yang lain. Dan itu kalau itu dilakukan saya akan dukung kan gitu. Cuman menghabiskan energi untuk kemudian sesuatu, ya saya tidak mengecilkan ya, untuk sesuatu yang sebagai di komunikasi politik juga penting untuk kemudian menyalurkan energi ini gitu kan. Energi kemarahan, energi ketidaksukaan, energi kritik ini gitu kan, agar tidak kemudian meledak gitu kan, dan akhirnya menjadi sebuah kejadian yang ongkos politik, ongkos sosialnya sangat besar gitu. Dan saya memahami ini sebagai sebuah usaha, ya ini boleh-boleh aja, tapi ada usaha-usaha yang lebih produktif menurut saya. Mas Kunto, menurut Anda kapan ini akan selesai? Kalau dari prediksi Anda tadi, Bang Kozin bilang ijazah ditunjukkan selesai. Menurut Anda sampai di situ atau bagaimana? Ya karena dua-duanya diuntungkan Mas, gitu. Pak Jokowi juga diuntungkan dengan pemberitaan ini, walaupun sisinya negatif, tapi kan pemberitaan apapun akan menguntungkan bagi Pak Jokowi. Lalu kemudian buat teman-teman yang juga menuntut, ini juga diuntungkan, karena ya Bang Kosin jadi sering tampil di TV, Mas Freddy juga sering tampil, saya juga, gitu kan juga menguntungkan. Tapi produksi wacana ini menurut saya harusnya didorong ke produktif. Seperti revisi Bang Kosin, undang-undang. Oke, tahan sebentar. Saya pemilu, Mas Kunto, gitu. ya. Oke. Oke, Bang Kosin, ada yang mau disampaikan? Ya, saya kira keliru lah. Saya tidak sama sekali menikmati hal ini, dan semua yang terlibat dalam agenda menguak ijazah palsu ini sebenarnya ingin segera terungkap. Dengan cara apa? Diperlihatkan ijazah asli itu sehingga seluruh anak bangsa bisa rukun kembali dan bisa fokus hal-hal yang disebut lebih produktif lagi. Jadi keliru kalau dianggap kami memanfaatkan atau mencari keuntungan dari peristiwa ini. Justru kami ingin segera selesai. Nah, karena agendanya sekarang agenda hukum, harusnya fokus kepada hukum. Nah, ketika agenda yang ditarik ke unsur politik, berarti saudara Joko Widodo yang memang tidak mau cepat menyelesaikan persoalan ini. Oke, Bang. Saya ke Bang Freddy. Bang Freddy, kalau kata Bang Kozin, ini selesai, tunjukin ijazah, selesai semua, dia jamin itu. Menurut Anda, apakah seperti itu atau bagaimana? Nggak mungkin itu. Bahkan putusan pengadilan saja tidak akan membuat isu ini selesai. Gitu loh. Jadi gini. Anda tidak percaya berarti dengan pernyataan Bang Kozin tadi itu ya? Nggak mungkin itu. Ya susah membangun negara dengan suudon, tidak saling percaya. Ya sudah, kalau gitu berangkat saja, kita tarung sampai pengadilan, sampai kasasi, sampai PK, sampai laporan lagi, sampai bikin bukti baru, sampai rame negara kita ini. Jadi kan nanti kan pengadilan akan memutuskan, di pengadilan pada saat pembuktian akan ditunjukkan. Ya. Dari situ juga nggak akan berhenti. Tadi udah disampaikan, akan taruh terus. Jadi memang begitu targetnya, memang supaya masyarakat ya terus ragu-ragu. Ya itu politiknya. Nah, karena agar yakin itu, tunjukkan saja ijazahnya biar rakyat yakin, bukan dengan reuni-reunian. Tunjukkan bukti ijazah asli, rakyat yakin, selesai. Bukan dengan reuni yang statement orang-orang ikut reuni makin kacau balau, begitu. Ya, ini udah dalam proses hukum, ya. Jadi itu sudah menjadi alat bukti, udah kewenangan penyidik. Nanti penyidik bisa saja, misalnya dia menggelar perkara seperti yang kemarin, bisa saja itu tidak ada menjadi keberatan kepada Pak Jokowi, tetapi tentu itu akan dikaji oleh penyidik. Apakah melihatkan alat bukti ijazah itu akan baik untuk proses pembuktian atau tidak baik, karena akan terus
itu dikatakan dikatakan palsu, akan dikaji terus, akan diteliti terus yang nggak ada ujungnya. Jadi lebih bagus memang diputus di pengadilan saja, biar paling tidak ada kepastian hukum untuk Pak Jokowi. Walaupun terus digugat, dibanding, dikasasi, silakan saja. Tetapi putusan pengadilan memberikan kepastian kepada Pak Jokowi. Itu saja. Oke, berarti dari pihak Pak Jokowi, Projo dan juga dari Pak Jokowi sendiri sudah siap ya bagaimana ini arahnya akan kemana, akan terus diikuti ya? Siap, dari sisi hukum udah saya katakan tadi jelas. Ya, ini akan berujung di pengadilan, putusan pengadilan. Dan kami yakin Roy Suryo dan kawan-kawan akan divonis fitnah dan pencemaran nama baik. Dari sisi politik, ya Pak Jokowi juga bukan aktor politik yang kemarin sore, aktor kawakan. Jadi yang disampaikan dia itu adalah pesan politik. Hayo, kalau lu mau masih main terus, ayo kita tarung. Kan kira-kira gitu aja, nggak ada masalah sebetulnya. Oke. Lanjut. Oke, Bang Kozin, bagaimana Anda melihatnya? Ini terus nih, baik hukum maupun politik, pihak Jokowi siap untuk menghadapinya. Dari Roy Suryo CS? Ya, yang jelas tidak ada aktor politik sekawakan apapun, dia bisa menang melawan rakyat. Nah, ketika Saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazahnya, berarti dia tidak sedang mengabaikan Roy Suryo dan kawan-kawan, tetapi sedang mengabaikan seluruh atensi rakyat. Dan silakan saja, kalau memilih pilihan jalan yang lebih panjang dan melelahkan, serta resiko yang lebih besar berhadapan dengan rakyat, ketimbang menunjukkan ijazah asli yang itu lebih simpel, sederhana. Dan kami terus akan membackup dan komitmen dari klien kami termasuk Abraham Samad itu sudah siap, bukan hanya untuk 2029, siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik 2029 dan seterusnya. Dan tentu saja dalam konteks membela diri, jadi ketika Jokowi terus ya membuat bukti baru dengan bikin reuni dan sebagainya, jadi jangan halangi klien kami juga untuk membela diri, terus melakukan penelitian, pendalaman terhadap dugaan ijazah palsu ini, hingga seluruh rakyat paham, tahu siapa sebenarnya yang jujur, siapa sebenarnya pembohong. Begitu. Oke, saya terakhir ke Mas Kunto. Mas Kunto, ini sudah menurut Anda ini fokus saja ke ranah hukum, ataukah bolehlah ini sedikit-sedikit atau politis, tapi menurut Anda sebaiknya harus menghentikannya seperti apa? Nggak bisa dihentikan, Mas, kan gitu. Ini kan energi politik yang memang harus disalurkan. Dan menurut saya masing-masing punya conviction itu atau kepercayaan yang sangat tinggi bahwa mereka benar, kan gitu. Soal bohong dan kebenaran di politik itu kan selalu di abu-abu ya Mas ya. Nggak ada kebenaran yang mutlak dalam politik. Kalau mau ya ayo kita ke ranah akademis gitu. Di situ kebenarannya bisa mutlak kan gitu. Atau di ranah hukum sekalipun kan gitu. Ya makanya mari kita hentikan trial by press gitu kan. Mari kita hentikan drama-drama atau gosip-gosip politik ini, kalau memang mau energi kita memang lebih baik untuk membangun negara. Dan menurut saya, saya juga bagian dari rakyat yang tadi diklaim oleh Bang Kozin kan gitu. Oke. Saya terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin tanya dulu ke Bang Kozin. Bang Kozin tadi bilang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Agendanya apa hari ini, Bang? Kalau boleh tahu? Agendanya mendampingi 3 saksi yang akan diambil keterangannya sehubungan dengan adanya laporan Saudara Joko Widodo, baik berkaitan dengan fitnah, pencemaran, serta sejumlah laporan dari pendukung Joko Widodo, 3 laporan di Polda Metro Jaya, baik terkait dengan penghasutan, pidana sara, juga kabar bohong. Begitu. Oke, jam berapa Bang nanti laporannya akan rencana pemeriksaan jam 10, tetapi ya? kami jam setengah 10 sudah berkumpul untuk konferensi media dulu. Begitu. Oke, terima kasih. Bapak-bapak terima kasih atas apa yang disampaikan. Kuasa hukum terlapor Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin, Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik, dan pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran Kunto Adiwibowo. Atas apa yang disampaikan, terima kasih Bapak-bapak. Sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi.